Kabinet Jokowi JK, kader PDIP desak reshuffle, tuding ada penghalang istana partai. Bank Dunia menyampaikan bisa minus 5%. Perasaan ini harus sama. Kita harus ngerti ini. Jangan biasa-biasa saja. Jangan linier. Jangan menganggap ini norma. Bahaya sekali kita. Saya melihat masih banyak kita yang menganggap ini normal. Nah kalau saya lihat Bapak, Ibu, dan saudara-saudara masih ada yang melihat ini sebagai sebuah masih normal, berbahaya sekali. Anaknya punya rekam jejak itu begitu, Bapak Ibu. Bapak Ibu tuh bisa telisik, Bapak Ibu. Nah kemarin gimana? Besok juga kira-kira kan begitu. Nah kadang-kadang kita lupa, nggak melihat rekam jejak secara lengkap. Kalau biasa tidak menepati janji, ya besok nggak menepati janji. Iya Pak. Sudah ada buktinya kan? Yang tadi pagi kita bahas bahwa Anies itu ada di kuadran yang berseberangan secara diametral dengan Jokowi. Jadi kalau Anies menang, ya udah disapu semua itu kan. Kan kalau Anies menang nggak mungkin Gibran atau Kaisang itu diizinkan untuk mengkonsolidasi diri itu. Kalau bilang kok dendam sih enggak, itu politik begitu. Karena ini akan terjadi de-Jokowisasi itu. Anies itu adalah counter thought dari Jokowi. Jadi kalau terjadi perubahan politik, dia terjadi secara kualitatif. Lain kalau Jokowi mengizinkan Anies secara samar-samar, maka ada peluang Anies untuk balas budi. Oke, kalau begitu Bobi, Kaisang, Gibran nggak akan diganggu. Yang menduga bahwa Presiden Jokowi sedang galau menjelang akhir masa jabatannya. Seperti yang disampaikan oleh seseorang ya. Mereka heran kok bisa Presiden Jokowi yang diurusi adalah Kabinet Jokowi JK, kader PDIP desak reshuffle, tuding ada penghalang istana partai. Isu reshuffle Kabinet Jokowi JK makin santer. Bahkan desakan adanya reshuffle itu datang dari kader PDIP, partai terbesar yang selama ini dikenal sebagai pengusung Jokowi JK. Ketua DPP Bidang Politik PDIP TB Hasanuddin meminta kader-kader lain separtainya untuk lebih bijak dalam menyikapi jalannya pemerintah, termasuk soal wacana reshuffle kabinet. Dia pun menegaskan partainya 1000% berada di belakang pemerintahan Presiden Jokowi. Saya mengajak lebih arif soal reshuffle yang kita serahkan. Beri keleluasan Pak Jokowi. Beliau kan manajer tertinggi di Republik ini. Yang menduga bahwa Presiden Jokowi sedang galau menjelang akhir masa jabatannya. Seperti yang disampaikan oleh seseorang ya. Mereka heran kok bisa Presiden Jokowi yang diurusi adalah Bank Dunia menyampaikan bisa minus 5%. Perasaan ini harus sama. Kita harus ngerti ini. Jangan biasa-biasa saja. Jangan linier. Jangan menganggap ini norma. Bahaya sekali kita. Saya melihat masih banyak kita yang menganggap ini normal. Nah kalau saya lihat Bapak, Ibu, dan saudara-saudara masih ada yang melihat ini sebagai sebuah masih normal, berbahaya sekali. Yang tadi pagi kita bahas bahwa Anies itu ada di kuadran yang berseberangan secara diametral dengan Jokowi. Jadi kalau Anies menang, ya udah disapu semua itu kan. Kan kalau Anies menang nggak mungkin Gibran atau Kaisang itu diizinkan untuk mengkonsolidasi diri itu. Kalau bilang kok dendam sih enggak, itu politik begitu. Karena ini akan terjadi de-Jokowisasi itu. Anies itu adalah counter thought dari Jokowi. Jadi kalau terjadi perubahan politik, dia terjadi secara kualitatif. Lain kalau Jokowi mengizinkan Anies secara samar-samar, maka ada peluang Anies untuk balas budi. Oke, kalau begitu Bobi, Kaisang, Gibran nggak akan diganggu. Anaknya punya rekam jejak itu begitu, Bapak Ibu. Bapak Ibu tuh bisa telisik, Bapak Ibu. Nah kemarin gimana? Besok juga kira-kira kan begitu. Nah kadang-kadang kita lupa, nggak melihat rekam jejak secara lengkap. Kalau biasa
tidak menepati janji, ya besok nggak menepati janji. Iya Pak, sudah ada buktinya kan? Kabinet Jokowi JK, kader PDIP desak reshuffle, tuding ada penghalang istana partai. Isu reshuffle Kabinet Jokowi JK makin santer. Bahkan desakan adanya reshuffle itu datang dari kader PDIP, partai terbesar yang selama ini dikenal sebagai pengusung Jokowi JK. Ketua DPP Bidang Politik PDIP TB Hasanuddin meminta kader-kader lain separtainya untuk lebih bijak dalam menyikapi jalannya pemerintah, termasuk soal wacana reshuffle kabinet. Dia pun menegaskan partainya 1000% berada di belakang pemerintahan Presiden Jokowi. Saya mengajak lebih arif soal reshuffle yang kita serahkan. Beri keleluasan Pak Jokowi. Beliau kan manajer tertinggi di Republik ini. Bank Dunia menyampaikan bisa minus 5%. Perasaan ini harus sama. Kita harus ngerti ini. Jangan biasa-biasa saja. Jangan linier. Jangan menganggap ini normal. Bahaya sekali kita. Saya melihat masih banyak kita yang menganggap ini normal. Nah, kalau saya lihat Bapak, Ibu, dan saudara-saudara masih ada yang melihat ini sebagai sebuah masih normal, berbahaya sekali. Anaknya punya rekam jejak itu begitu Bapak Ibu. Bapak Ibu itu bisa telisik Bapak Ibu. Nah kemarin gimana? Besok juga kira-kira kan begitu. Nah kadang-kadang kita lupa, nggak melihat rekam jejak secara lengkap. Kalau biasa tidak menepati janji, ya besok nggak menepati janji. Iya Pak, sudah ada buktinya kan? Yang tadi pagi kita bahas bahwa Anies itu ada di kuadran yang berseberangan secara diametral dengan Jokowi. Jadi kalau Anies menang, ya udah disapu semua itu kan. Kan kalau Anies menang nggak mungkin Gibran atau Kaisang itu diizinkan untuk mengkonsolidasi diri itu. Kalau bilang kok dendaman sih enggak, itu politik begitu. Karena ini akan terjadi de-Jokowisasi itu. Anies itu adalah counter thought dari Jokowi. Jadi kalau terjadi perubahan politik, dia terjadi secara kualitatif. Lain kalau Jokowi mengizinkan Anies secara samar-samar, maka ada peluang Anies untuk balas budi. Oke, kalau begitu Bobi, Kaisang, Gibran nggak akan diganggu. Yang menduga bahwa Presiden Jokowi sedang galau menjelang akhir masa jabatannya. Seperti yang disampaikan oleh seseorang ya, mereka heran kok bisa Presiden Jokowi yang diurusi adalah